Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kembali kita pada hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, buat hari-hari yang telah Kau berikan kepada kami, buat setiap anugerah yang Kau curahkan dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur buat semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami datang kembali, kami rindu memuji-Mu Tuhan. Kami rindu bersekutu di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga kami mau menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami perlu tuntunan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Hanya Engkau saja Bapa yang kami ingin senangkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan kita nyanyikan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhanlah bentuk hati kami. Tuhan, bentuklah hati bejana untuk hormat-Mu, cermelang bagai emas murni. Tuhan, kami serahkan hidup ini. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Lebih sungguh lagi kita nyanyikan pujian ini. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin ya Bapa. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cermelang bagai emas murni. Haleluya Bapa. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Katakan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu ya Bapa. Haleluya Tuhan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu,
Jemaat Tuhan, mari kita berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan setiap pergumulan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang mau kita sampaikan kepada Tuhan, mari kita sampaikan kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Setiap apapun pergumulan hidup kami, kami tahu Tuhan yang pegang kendali. Kami tahu Tuhan yang pulihkan. Setiap keadaan, setiap musim kehidupan yang kami lewati, biarlah Tuhan yang tuntun kami. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai setiap kami ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat orang-orang yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kelemahan fisik. Tuhan kuatkan, Tuhan beri kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lebih lagi kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau. Kami mau lebih lagi mencintai Engkau Tuhan. Haleluya Bapa. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Sama-sama katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Katakan, aku mengasihi. Amin. Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Dari awal lagi kita nyanyikan. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Katakan, aku mengasihi Engkau. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dengan lembut katakan, haleluya Tuhan, sama-sama katakan, mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dengan lembut katakan, ku renungkan firman. Amin Tuhan.
hidupmu ya Bapa. Lebih sungguh lagi katakan, ku renungkan firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dengan lembut lagi katakan, firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Naikkan ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya Bapa. Benar Tuhan, kami mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Terlebih kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu kami renungkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi buat kita semua. Saudara, apa yang saudara lakukan ketika kita baru bangun pagi? Ada orang yang langsung mengambil handphonenya. Ada orang yang malas bangun. Macam-macam. Tapi biarlah pagi ini kita diberi suatu pencerahan, pengertian atau hikmat bagaimana kita seharusnya ketika bangun pagi. Mari saudara, kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, ajari kami agar setiap kami bangun pagi tidak bangun asal-asalan, tetapi benar-benar berkenan bagi Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menyambut setiap pagi, setiap hari dengan benar. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi hari seringkali adalah momen bagi kita ketika kita baru bangun. Harusnya segar ya, jiwa kita segar, tubuh kita segar. Tapi ada banyak di antara kita yang ketika bangun pagi, tubuhnya sudah tidak segar lagi. Bahkan ada yang bangun masih di rumah sakit, dalam keadaan sakit. Tetapi firman Tuhan berkata demikian, saudara. Mazmur 92 ayat 2-3. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi
dan kesetiaanmu di waktu malam. Saudara, di sini kita baru membaca adalah baik. Baik itu dalam bahasa Ibrani dipakai kata tov. Bukan hanya bagus loh maksudnya. Baik di sini. Tov itu bukan hanya bagus, tapi secara moral, secara rohani dan mental itu benar. Jadi bagus dan benar. Bukan hanya kelihatan bagus, tapi bagus dan benar. Ya. Bersyukur bersyukur itu bukan opsional, bukan kita bisa memilih yang lain, seharusnya tidak. Bersyukur itu adalah suatu pilihan satu-satunya ketika kita bangun pagi. Ya, jadi setiap kita harus memiliki kebiasaan yang sehat secara rohani. Ya. Menyanyikan syukur bagi Tuhan. Nah, ini bukan hanya menyanyi pakai mulut, tapi bahkan jauh di dalam hati. Syukur itu harus diekspresikan, bukan hanya dirasakan. Aku merasa bersyukur, bukan. Syukur kepada Tuhan diekspresikan lewat perbuatan. Sama dengan kalau seseorang mencintai seseorang, itu bukan hanya perasaannya saja, tapi dilakukan, diekspresikan lewat perbuatan. Ya, di waktu pagi menunjukkan ketika kita bangun, prioritas kita adalah itu menyanyi bagi Tuhan. Ya, memuji Dia. Itu prioritas yang pertama, saudara. Menyanyikan syukur bagi Tuhan. Nah, makanya pagi hari ini kita diingatkan sekali lagi bahwa ketika kita bangun, sudah seharusnya kita menyanyikan syukur bagi Tuhan. Sudah selayaknya kita memuji Tuhan. Bersyukur selalu. Ya. Ratapan pasal 3 ayat 22-23 nanti dibaca sendiri ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ya. Nah, makanya kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Dimulai ketika kita bangun pagi, membuka mata, ucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang dikehendaki oleh Allah itu jika kita selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Meskipun kita tidak kaya, meskipun aku dalam keadaan sakit, tetap mengucap syukur, saudara. Itulah kunci merasakan damai sejahteranya Tuhan. Selalu mengucap syukur. Ya. Seorang petani yang sederhana, pagi-pagi buta ia bangun, saudara. Dan sebelum matahari terbit tentunya. Ia tidak memiliki banyak harta, ia hidup sangat sederhana, tetapi setiap pagi ketika bangun ia berlutut dan berkata, terima kasih Tuhan, aku masih bisa bangun. Terima kasih aku memiliki Engkau. Kan begitu. Nah, rasa syukur itu bukan lahir karena sedang berkelimpahan harta misalnya. Rasa syukur itu lahir karena kesadaran kita akan kasihnya Tuhan. Ya. Karena anugerah Tuhan, kita sadar, makanya kita mengucap syukur, bukan perasaan. Kalau perasaan tuh gini, aku lagi sehat, mengucap syukur. Aku kaya nih, mengucap syukur pakai perasaan. Tapi kalau pakai kesadaran, aku memang harus mengucap syukur. Nah, jadi tidak dalam segala keadaan kita bisa mengucap syukur. Mau sakit, mau sehat, mau kaya, mau enggak, tetap mengucap syukur. Ya, begitu ya saudara ya. Jadi, mari kita periksa diri sendiri. Ketika kita bangun pagi, tadi di pagi hari, apakah pikiran kita langsung melayang kepada masalah yang ada, kekhawatiran, atau terima kasih Tuhan? Nah, yang mana, saudara? Mulai sekarang, besok pagi kalau bangun lagi, mengucap syukurlah. Ya, apa saja yang sebenarnya kita syukuri sebenarnya? Nah, setiap orang tentu beda. Tapi dalam hal
yang paling penting harusnya sama. Kita mengucap syukur karena kasih-Nya Tuhan, karena anugerahnya. Kan begitu, saudara, ya. Jadi miliki kebiasaan yang baik. Baik itu benar juga, baik dan benar. Miliki kebiasaan yang baik dan benar. Ya, setiap pagi bangun, katakan terima kasih Tuhan, Kau begitu mengasihi aku. Waktu dalam perjalanan, kita dengarkan lagu-lagu rohani, kita menyanyikan lagu rohani, memuji Tuhan, ucapkan syukur untuk alam yang kita nikmati ini, untuk penyertaan Tuhan. Selalu mengucap syukur. Sebelum kerja, doakan pekerjaan kita di kantor, ya, sebagai bentuk rasa syukur. Saat makan, berdoalah, mengucap syukur untuk makanan yang tersedia. Sebelum tidur malam, dengarkan renungan malam, ya, alami, nikmati firman Tuhan, renungan malam. Itu bentuk mengucap syukur secara nyata, lewat perbuatan nyata. Jadi bukan hanya perasaan sesaat. Kan banyak orang mengucap syukur ketika keadaannya baik-baik saja. Ketika keadaan memburuk, tidak mengucap syukur. Makanya hidupnya tidak bisa merasakan damai sejahtera. Kalau kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan, maka kita akan merasakan, maka kita akan menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita sebenarnya. Kita saja yang seringkali tidak merasakan, seringkali tidak menganggap hal itu sebagai nilai yang tinggi. Salahnya manusia, saudara. Mestinya kita semua sadar dan tahu benar, nafas kita saja kita harus syukuri. Sebab kalau orang sakit nafas saja tidak bisa, saudara. Ya, kita diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Sekarang kita bisa bersama-sama merenungkan kebenaran ini. Apalagi yang harus kita keluhkan, saudara? Mari kita mengucap syukur, meskipun kita memiliki masalah yang tidak kecil. Ya, ada masalah yang kecil, ada yang besar, ada yang setengah besar, setengah kecil. Apapun masalah saudara, belajarlah mengucap syukur. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Bapa kita di surga. Seperti orang tua kalau lihat anaknya selalu bersyukur, senang hidupnya, kan orang tua juga senang, saudara. Tapi kalau anak kita mengeluh terus, orang tua jadi sedih. Demikianlah kita harus selalu bersyukur, sehingga hidup kita berkenan bagi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih. Pagi ini kami mengucap syukur karena kami ditegur, diingatkan, dikuatkan bahwa kami memang sudah selayaknya mengucap syukur karena anugerah Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk GMM Gereja Mula-Mula. Kami sangat percaya GMM ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.